Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita beribadah, mari kita minta perlindungan Tuhan Yesus, mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita lihat dulu kanan dan kiri kita. Haleluya. Masih segar semuanya, amin? Amin. Amin. Yuk, mari kita persatukan hati kita akan memulai ibadah kita. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala basyiki. Hura barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala bo. Shikila barala la la barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala barala la la barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bo. Shikila la 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 barata kala bashi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir di rumah-Mu ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap kami ya Bapa oleh saudara Yesus. Berikan kehausan, kerinduan untuk berjumpa pribadi bersama dengan Engkau. Biarlah pada saat kami Tuhan memuji, menyembah Engkau, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi dimanapun kami berada. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh saudara Yesus. Bahkan yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan akan kirimkan penolong. Tuhan akan menghibur setiap kami, bahkan akan menguatkan Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan Tuhan kesegaran, kekuatan Tuhan untuk menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah segalanya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa.
Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami benar-benar Tuhan memberikan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami sehingga Roh Kudus akan bekerja pribadi lepas pribadi bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, beracarlah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah Engkau mengajari kami untuk menyembah Engkau. Engkau mengajari kami Tuhan untuk menikmati lawatan-Mu. Engkau mengajari setiap kami Tuhan untuk menikmati lemah lembutan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Engkau akan mencurahkan Tuhan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. kita mulai dari awal. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bila musik yang bermain, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Syakalalala baratakala basyikila baratakala. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Sampai saat ini Tuhan kami masih bisa menyembah Engkau ya Bapa. Shikila baratakala 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 basyakala baratakala baratakala bo. Shakala la 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 baratakala basyakala baratakala baratakala basyakala bash. Kura baratakala la 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 baratakala la la baratakala basyakala baratakala bashi. Kushikila baratakala la 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 baratakala 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 basyakala baratakala bo. Haleluya. Shakala la 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 baratakala bashi. Engkaulah penolong setiap kami ya Bapa. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan Yesus. Syakala baratakala baratakala bashe. Kura la 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 baratakala syakala. Shikila la 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 baratakala baratakala bashe. Shikila la 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 baratakala 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 bashe. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama, walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan akan dicurahkan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorai Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Yes, semangat memuji Tuhan, haleluya. Haleluya. Oke, kita bangkit berdiri saudara. Firman Tuhan pelita bagi hidup kita, amin. Amin. Firman-Mu Tuhan, kabar di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga dalam pencurahan Roh Kudus yang dahsyat jam-jamno, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan sama-sama mendoakan.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau menyertai kami dan melindungi setiap kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan menabur Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan di dalam setiap lumbung anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. biarlah musik yang bermain. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bagi Engkau Tuhan, untuk sediakan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Saya mengajak kita untuk menyembah
Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kirata karada basya karala basikirada basya. Kuriana masikirada basya karala bayarala basikirada basyande. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak dimuliakan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak disembah. Ya Tuhanku, ya Rajaku, ya Allahku, ya Bapakku, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kehausan, kerinduan kami boleh ada di rumah Tuhan pada hari ini. Kami boleh memenuhi undangan Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Kami percaya ketika Engkau undang kami, tidak lain dan tidak bukan karena Engkau ingin memberkati kami. Oleh sebab itu, Aba Bapa, izinkan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya sebebas-bebasnya pribadi lepas pribadi. Mengajarkan kami, menuntun setiap kami, menasehati kami, dan memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat ilahi. Kami percaya Tuhan, kami percaya hari ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kata-kata yang sederhana, tetapi memiliki otoritas sorgawi. Sehingga pada saat isi hati Tuhan disampaikan, terjadi pembaharuan yang sempurna pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bicaralah Bapa, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Di luar dingin, di dalam dingin. Yang penting hati kita selalu dingin. Amin. Puji Tuhan. Saya dapat tema khotbah ini 2 minggu yang lalu. Ketika saya lagi berdoa di gereja. Saya lagi doa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara, memberikan tema, dan bahkan menuntun saya untuk membawakan firman ini. Saya sudah dapat 2 tema khotbah, tapi sepertinya yang minggu ini harus disampaikan lebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman kebenaran Tuhan, kita saksikan dulu video berikut ini. Tolong diputar khotbah, suaranya juga. Never use a razor down, I do you. Every love, every love. Girls, 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 girls.
Ai, chega de merda! Caralho, senhor! Meu Deus! 这是特种兵在进行炸药包传递训练，点燃的炸药包在6名战士当中依次传递，考验的是特种兵密切协同配合和心理素质。 Привет! Сегодня мы вам расскажем об очень антуражных гранатах производства «Зевс», которые к нам приехали. Отличительная особенность этих гранат, они будут очень антуражно смотреться в ваших подсумках на игре. Вставляем. Для того, чтобы они сработали, значит, мы отгибаем ушки, вытаскиваем чеку, отжимаем скобу. Ой, блин! Вы с ума сошли, что ли? Oke, puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Udah pada ketawa-ketawa ya, udah pada seger ya. Mudah-mudahan cuplikan video ini boleh ditayangkan di YouTube, tidak di-ban karena copyright ya. Karena saya ambil yang free, mudah-mudahan dilegalkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita tadi barusan saja melihat ada 2 cuplikan video yang saya gabungkan. Yang satu berbicara tentang competition atau dalam bahasa Indonesia pertandingan, ya, versus ya, atau lawannya adalah tadi warfare atau pertempuran. Makanya tema khotbah yang Roh Kudus berikan pada hari ini pertandingan atau pertempuran. Karena hari-hari ini kita lihat sudah bukan pertandingan iman lagi, tapi sudah masuk dalam medan pertempuran iman. Apa bedanya pertandingan dengan pertempuran? Kalau pertandingan berbicara tentang kalah dan menang. Kalau nggak menang ya kalah, kalau nggak kalah ya menang. Dan terus dalam pertandingan biasa ngomong begini, kalah menang itu biasa dalam pertandingan. Tapi kalau dalam pertempuran ini berbicara bukan kalah dan menang, tapi berbicara lebih kepada hidup dan mati. Jadi kita lihat betapa kritikalnya, betapa luar biasanya ya. Sampai granat dimain-mainin, dia mau kasih unjuk mungkin bagaimana cara menggunakan granat gitu ya. Ternyata begitu dia lock, dia cabut kuncinya, ternyata locknya nggak sukses gitu ya. Dan bahkan lebih daripada itu, yang tadi tentara aja sudah dilatih untuk jadi militer gitu ya. Nah itu taruh rudal tiba-tiba ada miss, rudalnya jatuhnya dekat gitu. Jadi kalau perang ini resikonya lebih berat daripada pertandingan. Dan sekarang-sekarang ini kondisinya, ini bukan hanya pertandingan iman. Kalau saya kira di mana-mana di dunia ini berbicara tentang pertempuran iman. Masalah hidup dan mati. Ibaratnya kita ada di medan pertempuran, mau mundur, mau tidak melakukan apa-apa, atau melakukan apa-apa, pilihannya cuma satu. Hidup atau mati. Kalau saya dikasih di medan pertempuran, saya tidak akan berdiam diri. Saya akan berusaha untuk melakukan sesuatu supaya saya bisa bertahan hidup, supaya saya bisa berjuang. Beda dengan pertandingan. Kalau pertandingan, suka-suka saya. Mungkin saja saya sudah di tengah pertandingan, saya putuskan untuk berhenti. That's no problem. That is not a big problem. Bukan masalah yang besar. Tetapi kalau dalam pertempuran, di tengah-tengah medan pertempuran, terus kita bilang, saya menyerah. Ya, bisa-bisa saja kita mati dalam medan pertempuran. Jadi artinya jelas bahwa
hari-hari ini bukan berbicara tentang pertandingan, tapi lebih kepada pertempuran. Kita buka 2 Timotius 2 ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus bilang, ikutlah menderita. Dan acuannya adalah prajurit. Saya tertarik mempelajari kehidupan prajurit. Seorang prajurit itu dia hanya mengabdi kepada instansi militernya. Kalau dia ada di Angkatan Laut, ya dia mengabdi di militer Angkatan Laut. Kalau dia ada di Angkatan Darat, dia mengabdi di Angkatan Darat. Kalau dia ada di Angkatan Udara, dia mengabdi di Angkatan Udara. Nah, Paulus mengilustrasikannya sebagai prajurit. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk menjadi seorang prajurit, berarti dia harus meninggalkan kehidupan lamanya, dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus meninggalkan kepentingan pribadinya untuk mengabdi kepada instansi yang dia masuki. Seorang prajurit yang cuti pun, yang sedang cuti, kalau dipanggil oleh negara dalam keadaan darurat, dia harus meninggalkan cutinya untuk mengabdi kepada negara melalui instansi militer. Jadi luar biasa nih prajurit. Seorang prajurit, dia hanya taat kepada komandannya. Dia tidak berdebat, dia tidak berardu argumen, dia hanya satu kata, siap, laksanakan. Dan ini juga ada dalam gereja Tuhan, khususnya prajurit-prajurit Tuhan. Ketika Kak Rayon mengatakan, tanggal 1 sampai tanggal 10 kita harus puasa. Saya cuma mengatakan, shalom Pak Heron, siap laksanakan. Enggak ada, oh Pak, saya kan gini Pak, saya kan gitu Pak. Bukankah lebih baik begini Pak? Tidak. Itu karakter prajurit Kristus. Saya dilatih, sebelum saya ada di kerajaan sorga, saya dilatih sekarang ini selama saya di dunia untuk taat dan setia sebagai prajurit. Jadi ketika saya di surga, saya sudah siap untuk masuk surga. Karena saya sudah terlatih dan sering terlatih. Ketika saya disuruh ikut Jum, Pak Edwin ikut Jum, wakilin, siap, laksanakan. Begitu saya diajak ke morning blessing di Salemba, langsung saya bilang, siap Pak David, kita akan bikin morning blessing. Jadi itu seorang prajurit. Paulus berbicara kepada anak muridnya, anak didiknya, anak asuhnya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia bilang begini, ikutlah menderita. Kalau dikatakan ikutlah, itu berarti sudah ada yang jalan. Sudah ada yang jalan, lalu ikut. Ikutlah. Dalam bahasa aslinya, di bahasa Inggrisnya diterjemahkan, share suffering. Ikutlah menderita, share suffering. Ikutlah menderita. Jadi Paulus sudah merasakan penderitaan sebagai seorang prajurit. Karena tadi, penderitaan apa? Ketika jadi prajurit, dia sudah meninggalkan segala sesuatunya, fokusnya hanya kepada instansi militernya. Dia ajak anak asuhnya, dia ajak anak angkatnya, dia ajak anak rohaninya. Timotius, yuk kita berbagi penderitaan, ikut yuk sama saya. Artinya, si bapaknya bukan menyuruh, bukan memerintah, tapi ikut berbagi dengan anak asuhnya. Itu bapak yang baik. Dia tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi dia mau berbagi dalam suka dan duka. Itu bapak yang baik. Itu komandan yang baik. Jadi dia katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Nah tadi saya jelaskan, prajurit. Karakter prajuritnya luar biasa. Tapi dia tambahkan, sebagai seorang prajurit yang baik. Berarti prajurit ini di atas rata-rata. Dia tidak katakan prajurit yang biasa-biasa saja. Tapi dia katakan, ikutlah menderita, yuk. Ikut sama-sama aku, kita dalam keunitian, kita dalam kebersamaan, yuk kita sama-sama yuk menderita. Berbagi pekerjaan sebagai seorang prajurit yang baik. Katakan yang baik. Jadi di atas rata-rata.
Bukan prajurit biasa, tapi prajurit yang luar biasa. Katakan sama-sama saya luar biasa di mata Tuhan. Saya luar biasa di mata Tuhan. Kita ini adalah prajurit yang baik, prajurit yang luar biasa. Dari siapa? Siapa komandannya? Dari Kristus Yesus. Jadi jelas nih, Paulus mengajarkan kepada Timotius, Timotius, kamu jadi prajurit ya. Ikut menderita bersama saya. Kita berbagi ya, kita dalam keunitian, kita dalam kesehatian, kita dalam satu visi, satu misi, satu tim. Ya, satu batalion gitu kalau dalam peperangan gitu, satu batalion. Kita sama-sama menderita. Tapi kita harus jadi prajurit yang baik dari komandan kita yang namanya Kristus Yesus. Luar biasa Paulus. Ya. Jadi jelas bahwa hari-hari ini bukan hanya pertandingan. Orang yang diam di rumah saja mati kemarin karena COVID. Gitu. Kok bisa Pak? Bisa lah. Orangnya di rumah saja, tapi kan anggota keluarga yang lain keluar-keluar. Kecuali satu rumah tidak keluar. Mungkin saja selamat. Mungkin saja loh ya. Karena keselamatan itu hanya dalam Tuhan. Nafas kehidupan gak usah sakit COVID. Tidur mimpi buruk kena jantung lewat juga. Cuma kan yang terpenting bukan masalah mati atau hidupnya. Pertanyaannya adalah setelah kamu pulang dari dunia ini mau kemana? Udah ada rumah belum? Udah ketahui jalannya belum? Namanya ada nggak di kitab kehidupan? Jangan-jangan pulang namanya nggak tercatat, kan repot. Kalau namanya tercatat ya puji Tuhan. Ada rumah gitu ya, rumah di surga lebih bagus, lantainya emas. Pertanyaannya itu. Jadi kemarin juga di grup STM Strada, saya dari alumni STM Strada pada ribut gitu. Wah ini varian baru, ini begini, obatnya begini, malah keluar sekarang ivermectin ya. Vaksinnya kuda dipakai buat apa? Buat menyembuhkan virus Delta. Gitu ya. Jadi di Jawa Tengah sudah dibagikan tuh vaksin kuda tuh. Bagiin semua sama relawan. Katanya banyak yang sembuh. Kalau saya sih kesembuhan itu hanya dalam Tuhan. Kalau saya begitu aja, keselamatan dalam Tuhan, kehidupan dalam Tuhan, kesembuhan dalam Tuhan. Saya bertindak dengan apa? Hati yang gembira dan vitamin. Karena saya percaya desainnya Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak mungkin mendesain manusia itu setengah-setengah. Dia itu mahakarya. Kalau dia menciptakan manusia serupa segambar dengan dia, artinya imunitas, obat tercanggih, obat termahal, obat terbaik itu ada dalam diri kita. Karena itu ciptaan Tuhan. Cuma kadang-kadang manusia tidak tahu cara mengaktifkannya. Makanya perlu hikmat dari Tuhan. Untuk dapat hikmat dari Tuhan, mulainya dari mana? Takut akan Tuhan. Untuk takut akan Tuhan, dari mana lagi? Dekat dengan Tuhan. Ini urut-urutannya. Ketika kita dekat, karena kita takut akan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita menghormati Tuhan, hikmat itu turun. Ketika hikmat itu turun, kita lakukan. Bukan hanya mendengar, mengerti, melakukan. Ketika melakukan, apa yang terjadi? Firman Tuhan yang hidup, itu akan hidup dalam kehidupan kita. Makanya kenapa orang Kristen bisa berhasil dan beruntung ketika dia menghidupi firman. Kenapa ada orang Kristen yang kayak pohon bonsai, pendek, nggak naik-naik, berduri tajam, karena tidak melakukan firman. Dia mengenal Yesus, dia mengakui Yesus, tapi dia tidak memiliki Yesus. Karena untuk memiliki Yesus, dia harus jadi milik Yesus. Ketika dia jadi milik Yesus, maka Yesus ada dalam diri dia dan dia adalah milik Yesus. Itu penting. Jadi sekarang ini kalau saya lihat, saya perhatikan, tempat persembunyian terbaik itu dalam hadirat Tuhan. Tempat persembunyian terbaik itu dalam lindungan Tuhan. Nggak ada tempat lain yang lebih aman selain dalam pelukan kasih Kristus. Amin. Jadi Paulus mau bilang dalam Timotius, pada Timotius, baik kepada kita sebagai anak-anak rohaninya. Ikutlah menderita, berbagilah kita. Jangan nyelamatin diri masing-masing. Berbagi. Apa yang bisa kita bagikan, kita bagikan. Saya lagi mikirin tentang nanti ke depan untuk menyiapkan masker buat pengerja. Saya tidak minta bayaran gitu. Saya harus memberkati
Saya harus punya kasih. Kristus adalah kasih, Yesus adalah kasih. Kalau kamu punya Yesus dalam diri kamu akan terus memberi, kamu akan terus memberi. Kamu disakiti, kamu disalahpahami, terus kamu berikan kasih, kamu sirami kasih. Itu berarti Yesus ada dalam diri kita. Ya. Gereja harus jadi berkat, terutama buat Yerusalem dulu. Baru Yudea dan Samaria. Saya berdoa untuk vaksin, Tuhan sudah jawab. Saya berdoa untuk vaksin anak-anak, Tuhan sudah jawab. Ya, puji Tuhan karena Tuhan Yesus baik, Tuhan sayang sama kita semua. Dia adalah komandan kita. Kalau Dia yang sudah mengampuni kita, menyelamatkan kita, ya, menolong kita, maka kita adalah milik Dia. Kita harus tahu bahwa kita adalah milik Dia. Kalau kita milik Dia, jadikan diri kita sebagai prajurit. Ingat, Pak, kalau gitu jadi Kristen menderita ya Pak ya? Tuhan Yesus bilang gini, pikulah kuku, karena kuku ringan dan enak. Jadi prajurit menderita karena menolak keinginan daging. Tapi percayalah, ketika kita melakukan tuntunan roh, maka kita akan mendapat kehidupan kekal selama-lamanya. Itu penting. Nah sekarang pertanyaannya, jadi prajurit yang baik itu seperti apa? Karena sekarang medan pertempuran. Di mana-mana ada bom sana-sini. Di mana-mana peluru berterbangan di atas kepala kita. Mau kemana saja resikonya ada. Jadi kita harus belajar nih. Oke, kita harus ikut menderita. Berarti ini penderitaan ini, masalah ini, pertempuran ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Peperangan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Pertempuran ini harus dalam keunitian, dalam kesehatian, dalam keselarasan. Kita harus punya tim yang kuat, kita harus punya tim yang solid, kita harus punya batalion yang hebat, batalion tempur yang hebat. Tapi setiap orangnya harus punya karakter prajurit yang baik. Bukan hanya prajurit, tapi prajurit yang baik. Nah sekarang pertanyaannya, apa nih kriteria prajurit yang baik? Coba ayat selanjutnya Roy, 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ada 3 poin yang saya dapat dari ayat ini. Pertama, seorang prajurit yang baik, dia harus terus berjuang. Katakan terus berjuang. Ya, nggak bisa tuh seorang prajurit duduk-duduk aja makan jagung. Yang lain perang, dia bakar jagung sendiri. Nggak mungkin. Gitu ya. Jadi seorang prajurit itu, dia harus terus berjuang. Teman-temannya berjuang, jangan dia berdiam. Bahaya nanti. Ya kan? Teman-temannya berjuang, maka kita harus berjuang. Makanya di Singapura, itu ada national service. Kenapa di Singapura itu kan warganya sedikit. Makanya warga negaranya yang muda-muda tuh laki-laki disuruh ikut national service, ikut kemiliteran. Jadi ketika diserang negaranya, warganya bisa ikut berperang. Alkitabiah itu. Alkitabiah. Makanya seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Yang pertama, terus berjuang. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Bukan 28, 58. Demikianlah firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, katakan berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, benar. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Wah, Bu Ani semangat nih, on fire. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Kita punya bos yang maha baik. Kita punya bos yang maha kaya. Ya. Kita punya bos yang maha sempurna. Bosnya nggak loke, Bapak Ibu. Tahu loke ya? Pelit. Bosnya nggak loke. Bosnya juga ikut turun kerja. Jadi bosnya bukan hanya nyuruh-nyuruh. Ini bosnya juga ikut kerja. Kalau kita terus berjuang, ya, terus bertempur,
Karena kita adalah prajurit yang baik, komandan kita Kristus Yesus. Saya percaya bos kita tidak akan berdiam diri. Dalam pertempuran tuh kita nggak sendirian. Ini bosnya beda dari segala bos. Ada bos yang majuin pion aja. Tahu majuin pion ya? Jadi prajurit yang dimajuin terus, mati duluan deh pionnya. Ini enggak. Si bosnya juga turun berperang. Tahu dari mana? Ulangan 1 ayat 30, coba lihat. Ulangan 1 ayat 30. Ketika kita teguh, goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah kita nggak sia-sia. Ketika kita ikut bertempur, terus berjuang, nggak akan pernah sia-sia pertempuran kita. Karena apa? Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Tuhan Yesus pernah bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Perbudakannya bukan sebentar, ratusan tahun dibebaskan sama Tuhan. Tuhan yang sama, yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang hidup, dia bisa lakukan yang sama buat kita. Ya. Ini medan pertempuran, di mana-mana lagi ada perang, di mana-mana ada wabah, mau lari kemana, mau sembunyi kemana. Tabung oksigen sudah nggak ada, sudah sibuk. Makanya kita yang dikasih oksigen gratis, bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Orang tuh nyari tabung oksigen susah tuh. Kita dikasih napas enak-enak. Gratis Bapak Ibu. Dikasih kesehatan enak-enak masih ngeluh. Masih bersungut-sungut. Jangan. Bersyukur. Tuhan mau kita melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Ketika kita bersyukur berkat Tuhan mengalir loh. Ya, itu yang terpenting. Tuhan ini sudah baik loh, kita masih bisa sehat. Di sini saya dengar, waduh doa saya didengar juga. Ini semua yang datang nggak ada. Nggak ada. Semuanya sehat. Ini karena kebaikan Tuhan. Kesehatan, sumber kesembuhan ada di sini. Karena Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan yang akan berjalan di depan. Terus berjuang. Jangan tidur-tiduran. Jangan malas-malesan. Terus berjuang. Yang lain bertempur. Kamu kok diam-diam? Jangan. Kita juga berjuang. Kita bertempur. Ya, ini penting nih. Ini penting. Sekarang lagi pertempuran iman. Bukan hanya pertandingan iman. Kapasitasnya naik. Pertempuran iman. Makanya saya kemarin minta izin sama Kanit. Saya bilang, Kanit, saya minta izin untuk ibadah. Boleh Pak, yang penting prokes tetap dijaga. Karena zona kita masih zona orange, belum zona merah. Untuk wilayah sini ya, belum zona merah, jadi masih boleh. Yang penting prokes aja Pak. Luar biasa kita dikasih izin ibadah. Banyak gereja yang sedang tutup sekarang. Kita masih boleh ibadah. Saya tidak berharap banyak jemaat datang, tapi bagi saya, yang mau datang silahkan datang. Ini rumah Tuhan, bukan rumah saya. Gitu. Ya. Yang kedua, balik lagi ke 2 Timotius 2 ayat 4. Tadi terus berjuang. Ya. Yang kedua apa dikatakan di situ? 2 Timotius 2 ayat 4 kembali lagi. 2 Timotius 2 ayat 4. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi yang kedua artinya fokus. Katakan kiri kanan, fokus. Kalau bertempur jangan mikirin orang rumah. Aduh, mama saya gimana tuh ya? Kemarin pisangnya belum diangkat tuh kebunnya tuh. Nanti jangan-jangan gak ada yang ngangkat. Itu jemuran masih basah gimana tuh ya? Jangan. Kalau kita dalam medan pertempuran, kita fokus, kita lagi bertempur sekarang. Ingat, pertempuran kita bukan melawan roh dan daging. Pertempuran kita melawan penguasa-penguasa kegelapan. Sakit penyakit bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Sakit penyakit dari sibolis. Jadi peperangan kita melawan sibolis. Yang dari Tuhan adalah kesembuhan dan kesehatan, bukan sakit penyakit. Jadi kita lawan spiritnya. Ini penyakit ini punya mata. Virus ini punya mata, dia bisa pilih-pilih. Siapa nih yang bisa dibawa pulang nemenin gua nih? Tapi kalau kita tetap semangat, tetap kuat, tetap sukacita, kita abaikan yang namanya virus dengan prokes ya, tentunya dengan prokes ya, prosedur kesehatan. Tanpa ada rasa takut, tapi berjaga-jaga. Tanpa ada rasa khawatir, tapi berjaga-jaga dan waspada. Lama-lama virusnya bosan. Wah, orang ini benar-benar kuat, nggak bisa digoyang ini. Dia beralih ke tetangga sebelah, yang sebentar, aduh, jauh. Jangan. Begitu batuk sedikit, pulang. Enggak. Ya, kita harus tetap dekat sama Tuhan.
tetap sukacita. Jaga prokes. Itu yang terpenting. Kenapa? Nggak bertempur pun kita bisa kena bom. Nggak bertempur pun kita bisa kena pelurunya. Jadi, daripada nggak bertempur, tapi ujung-ujungnya kita nggak tahu hidup dan mati, lebih baik kita ikut bertempur. Ngapain kita takut nggak karuan? Tapi yang terpenting kita ikut bertempur, berjaga-jaga, dan waspada. Ada kesempatan untuk kita menang. Daripada mati tanpa tindakan, pilih yang mana? Kalau saya, jujur, saya tetap berjalan. Gak usah kita ngomong beribadah. Kita perlu makan gak? Perlu cari duit gak? Artinya kita perlu kerja kan? Perlu aktivitas kan? Ya sudah, kita jalankan saja. Bukankah Amsal bilang mulut yang memaksa kita untuk mencari uang? Ya sudah, kita ikutin aja. Kalau kita kerja bisa, kenapa ibadah nggak bisa? Sama aja kan? Yang penting jaga prokes. Jangan konyol, jangan mencobai Tuhan. Jaga prokes. Kalau orang sudah batuk, jauhi, jaga jarak. Ya. Minum vitamin. Kalau ada masalah-masalah, jangan direkam di sini. Wah, dibawa sampai rumah, akhirnya terbebani. Akhirnya apa? Sukacitanya hilang. Kalau sukacita hilang, galau, kecewa. Imunitas tubuh turun. Jangan. Tetap sukacita, tetap gembira. Dalam Yesus kita bersaudara. Nyanyinya gitu terus. Dalam Yesus. Kalau misalnya ada pengganggu roh yang bikin kacau, langsung katakan, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Semangat terus. Itu namanya prajurit yang baik. Prajurit yang baik kalau mau perang mana? Ku tak Lagunya jangan yang melo-melo gitu. Lagunya yang semangat gitu. Lagu yang semangat. Prajurit itu kalau mau perang lagunya semangat. Ya. Gak mungkin lagunya. Gimana lagunya? Contoh lagu yang melo-melo apa ya? Aku tak membawa apapun juga. Udah belum pernah mau mati dia. Jangan gitu loh ya. Jadi tapi terus bersemangat gitu. Aku injak-injak iblis di kakiku gitu kan. Di dalam kuasa namamu gitu. Kalau kita dalam medan pertempuran bawaannya melo terus. Ya gimana nggak sakit. Gitu. Anak Tuhan harus punya karakter prajurit yang baik. Yang pertama harus terus berjuang, yang kedua fokusnya sama Tuhan. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, percayalah, Tuhan yang adalah sumber berkat akan memberkati kita. Amin. Dia sumber segala sumber. Jehovah Jireh, Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Dia ngelihat loh. Mata dia bukan hanya melihat kepada tingkah laku kita, lebih daripada itu melihat hati kita. Ketika hati kita bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Wah, ini anak saya ini. Si iblis mau kasih virus, dia bilang, jangan main-main kamu. Ini anak saya pagari. Gak boleh. Ayub dipagari sama Tuhan. Tuhan bisa pagari kita. Tindakannya apa? Prokes. Jangan bilang, wah saya dipagari Tuhan, saya anak Tuhan, saya rajin ibadah, saya rajin naik menara doa. Gak usah pakai masker. Jangan konyol itu. Ada iman, ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Ya, jadi jelas. Yang pertama, berjuang. Yang kedua, fokus. Percayalah, Tuhan akan berikan kita kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan begini. 1 Korintus 15 ayat 57. Jangan pikirin yang lain-lain. Pikir aja fokus sama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57. Ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Ya, dia adalah sumber kemenangan. Ketika kita fokus sama Tuhan, percayalah kemenangan itu akan jadi milik kita. Bahkan termaterai dalam hidup kita. Amin. Kalau sudah materai dari Tuhan, udah gak bisa dirubah itu. Iblis gak bisa itu. Yang ketiga, dikatakan 2 Timotius 2 ayat 4, balik lagi. 2 Timotius 2 ayat 4. Yang pertama terus berjuang. Yang kedua adalah fokus. Yang ketiga dikatakan supaya dengan demikian ia berkenan. Katakan berkenan.
Ini yang ketiga, berkenan. Berkenan kepada si komandan, yaitu Yesus Kristus panglima tentara kita. Ini komandan kita ini. Komandan dari segala komandan. Panglima dari segala panglima. Jadi yang pertama terus berjuang, kedua fokus, ketiga berkenan. Kita buka ayatnya. Kalau kita tidak berkenan itu berbahaya Bapak Ibu. Kita buka dulu Galatia 1 ayat 10. Paulus bilang begini, Galatia 1 ayat 10. Paulus bilang begini sama jemaat di Galatia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi, Tuhan bukan hanya menebus dosa kita, bukan hanya mengampuni kita, bukan hanya menyelamatkan kita, tapi kita adalah milik Yesus. Kalau kita miliknya berarti kita adalah hamba Yesus, hamba Kristus. Kalau kita jadi hambanya, kita harus menyenangkan komandan kita. Kita harus berkenan kepada komandan kita. Dan bahkan dalam teguran Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan begini, 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ini ayat ini pendek tapi serem loh. Saya renungkan ya. Coba perhatikan ayat ini. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Arti terkutuk apa? Tidak pernah berhasil dan beruntung. Arti terkutuk apa? Pekerjaannya nggak berkualitas. Satu pekerjaan yang biasa bisa diselesaikan 5-10 menit, diselesaikan dalam 5 minggu. Nilainya sama. Ada satu proyek, nilainya 10 juta, biasa bisa dikerjakan cuma dalam 5 menit sampai 10 menit, dapat uang 10 juta. Karena dia terkutuk, tidak disertai Tuhan, tidak berhasil dan beruntung, dikerjakan dalam 5 minggu sampai 10 minggu, hasilnya tetap 10 juta. Ngerti mas saya? Saya kemarin ke Mandiri Lubuk Baja, saya kerjakan beberapa printer di sana. Saya kerjakan 4 printer dalam waktu 2 jam. 4 printer teller, 3 printer CS, 1 printer teller, saya kerjakan dalam waktu 2 jam. Nilai nominalnya lumayan. Cepat sekali saya kerja. Sampai orang-orang banknya bingung. Dia bilang, Bapak kerja cepat sekali. Kenapa bisa cepat? Bukan karena saya pintar. Bukan. Saya cepat karena Tuhan yang membuat saya berhasil dan beruntung. Jangan bilang kita pintar. Terkadang kita terlalu pintar, analisanya salah. Benar nggak? Orang terkadang terlalu pintar, analisanya jadi salah. Jadi akhirnya jadi merembet kemana-mana, nggak cepat kerjanya. Tapi kalau orang yang tidak pintar disertai Tuhan, tiba-tiba dituntun kepada hal yang kecil, itu jadi langsung selesai masalahnya. Contoh, lampu mati. Wah, analisanya udah, wah nih bohlamnya putus. Bohlam putus nih, beli lampu, Philips. Ya dong, saya bukan promosi ya, saya bukan endorse ya. Memang bagus kalau Philips bagus. Karena logonya juga kan Philips terus terang terus gitu ya. Jadi nggak pernah mati gitu ya. Padahal itu sebenarnya buat Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus terang terus. Gitu. jadi beli lampu Philips. Wah diganti. Wah ternyata nggak nyala lagi. Apa ya? Oh jangan-jangan fitting lampunya. Dia beli fitting lampu. Diganti lagi. Wah ternyata nggak nyala lagi. Apa ya? Udah beli lampu, udah beli fitting lampu, udah bolak-balik, bayar bensin, bayar parkir, buang waktu, problem nggak selesai. Bener nggak? Buang duit, buang waktu, problem nggak selesai. Dia tanya sama anak Tuhan. Ceritanya anak Tuhan namanya Yusuf, yang selalu disertai oleh Tuhan. Sob, ini lampu nggak nyala, nih lampu gereja nih. Udah diganti lampunya, udah ganti fittingnya, kok masih nggak nyala? Kenapa? Bentar ya. Dia doa dulu sama Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, itu saklarnya rusak. Kau beli aja saklarnya. Dia bilang, bro, lu ke toko listrik deh, ganti tuh saklar.
nggak mungkin lah, orang lampunya nggak nyala. Udah, coba aja. Ya, beli saklar. Harganya berapa? Cuma 15.000. Ganti saklar. Nyala Bapak Ibu. Coba kalau pertama pekerjaannya dikerjain sama si Yusuf. Waktu nggak kebuang, uang nggak banyak hilang. Kan akhirnya kita jadi ekstra bola lampu sama ekstra fitting. Ngerti ya? Itu namanya pekerjaan yang tidak berkualitas. Tapi kalau anak Tuhan, sekali dia pegang, hup, kemenangan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan di depan. Karena dia anak kesayangan Tuhan. Pada saat dia bekerja, Tuhan gak tinggal diam Bapak Ibu. Pada saat dia berjalan, Tuhan duluan berjalan di depan. Bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Dia gak berjalan sendirian. Itu bedanya anak Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu diberkati. Kutuk jadi berkat. Tapi siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Dikatakan selanjutnya, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha. Bayangkan kalau kita terkutuk Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Bye-bye. Ngeri-ngeri sedap. Ya. Jadi kita harus berkenan kepada Bapa kita di sorga. Berkenan kepada komandan kita. Ingat, dia adalah komandan yang baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Yesus berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 21. Tuhan Yesus bilang begini. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Agak cepat ya multimedia. Demikian firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak. Yohanes 14 ayat 21 sayang. Ayatnya 21, tinggal diganti aja ayatnya. Jangan ayat 2, ayatnya diganti 21. Pasalnya sudah benar Yohanes 14. Ayatnya diganti 21. Puji Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan diri berarti Tuhan Yesus selalu hadir di tengah kita. Selalu ada bersama kita. Kalau dia ada bersama kita, siapa sing lawan Tuhan Yesus? Semua kuasa ada di bawah kaki dia. Nggak ada yang namanya kekalahan. Nggak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah kemenangan dan keberhasilan serta keberuntungan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pemusik saya undang maju ke depan. Pemusik untuk maju ke depan. Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar pada hari ini. Ya, kita harus terus berjuang, fokus kepada Tuhan, dan bahkan berkenan kepada Bapa di surga. Tapi ingat, untuk melakukan pertempuran iman, jangan sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama, dalam keunitian, dalam kesehatian. Gak bisa sendiri-sendiri. Itu gunanya ada persekutuan doa, itu gunanya ada kul, itu gunanya ada ibadah. Supaya kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Jangan jalan sendiri-sendiri, ini pertempuran. Bukan hanya pertandingan, melebihi pertandingan. Ini pertempuran iman. Pilihannya 2, hidup atau mati. Kalian gak bertempur, ingat bom di sana-sini, peluru di atas kepala kita. Jadi lebih baik saya sarankan ikut bertempur. Jangan berdiam diri. Kalau kalian berdiam diri, saya tidak tahu lagi. Saya cuma dapat tuntunan dari Roh Kudus, saya harus sampaikan kepada gereja yang dikasihi dia. Saya percaya kita ada jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa yang terkasih. Lakukan pertempuran dengan hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, jangan jalan sendirian. Terus berjuang, fokus, dan berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita akan dapatkan? Terakhir Roy, Wahyu 20. Kita kasih kitab terakhir. Ya, biar sama-sama lihat. Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 2 ayat 10. Percayalah, komandan kita itu baik dan sangat amat baik. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan amin. Kita tetap setia.
dan kita berjuang bersama. Percayalah, pertempuran ini tidak akan kita kalah. Karena Tuhan Yesus komandan kita berjalan depan kita. Dia akan berperang melawan kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bagi berdiri. Dia akan membela kita. Dia akan memberikan kemenangan buat kita. Dan kita nyanyikan satu lagu sebagai deklarasi iman kita kepada Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan. Ku Engkau selalu ada di sini. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ku yakin Kami yakin Tuhan. Kau nyata dalam hidup kami, Tuhan. sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelimpahan terjadi di sini. Kelimpahan terjadi di sini. Penuaian terjadi di sini. Terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami boleh menerima nasihat Roh Kudus untuk mempersiapkan diri kami dalam pertempuran iman yang sedang terjadi. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Oleh sebab itu Roh Kudus, urapi setiap dari kami untuk menjadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di dalam keunitian yang diikat tali kasih Kristus, kami akan bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, urapi anak-anak-Mu juga dengan hikmat ilahi, sehingga mereka tahu kapan mereka harus bertindak, kapan mereka harus memakai senjata, kapan mereka harus memakai strategi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, ketika kami berperang bersama Tuhan, Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kami. Oleh sebab itu jadikan anak-anak-Mu di tempat ini pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Berikan kami kekuatan yang baru. Berikan kami urapan yang baru. Berikan kami anggur sukacita yang baru. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah kekuatan buat kami. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa.
Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama katakan, amin. Mari kita siapkan untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang-orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita harus ingat akan kebaikan Dia, akan kasih-Nya, akan pengorbanannya buat kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus periksa hati kita. Kita harus koreksi diri kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena Dia ingin memberkati kita lewat perjamuan kudus ini. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirimu sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada, Roh Kudus ingatkan kepada kita lepas pribadi, ada masalah yang belum beres. Ada kekotoran dalam hati kita. Ada kebencian, ada kemarahan. Lepaskan pengampunan dan minta ampun kepada Tuhan. Jangan ada yang diam, mari kita sama-sama berdoa untuk minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami, ampuni kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi di tangan saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, jangan ada yang diam. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih. Kuriarabashikirarabasyande, inayaralabashikirarabasyemas. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan. Pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat kekudusan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.